Oke, akhirnya nih spoiler manga One Piece chapter 1047 sudah keluar beberapa saat yang lalu. Yang suka akan spoiler mari kita merapat nih. Untuk yang tidak suka menerima spoiler, boleh di close dan skip dulu pembahasan DRTV kali ini dan cari video pembahasan kita yang lain, oke? Setelah 1 minggu nih kita tidak ditemani dengan One Piece, di minggu ini akhirnya One Piece sendiri rilis kembali untuk chapter terbarunya ini. Dari spoiler yang sudah ada, banyak sekali kejadian menarik yang akan terjadi sepanjang chapter ini nantinya. Salah satunya tentu berhubungan dengan Luffy, bakal Senjo kita itu, dan kekuatan petirnya sendiri yang sudah diperlihatkan di akhir chapter 1046 yang lalu sih. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai spoiler One Piece 1047 itu, jurus baru bakat Senjo kita Luffy, manusia satu pukulan. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, chapter 1047 ini akan memiliki judul sebagai The Capital Sky, atau juga kita terjemahkan berarti langit di ibu kota. Nah, dari spoiler yang sudah kita dapat nih, admin masih belum bisa memastikan maksud dari judul The Capital of Sky ini. Namun seperti yang kita tahu itu, kondisi terakhir dari langit di ibu kota bunga dipenuhi dengan awan yang sangat tebal. Bahkan sangat tebalnya sampai-sampai membuat para warga yang ada di ibu kota bunga tidak mengetahui jika ada pulau Onigashima yang besar itu tengah melayang di atas kepala mereka saat ini. Admin rasa sih akan berhubungan nih dengan apa yang dimaksud dari The Capital Sky ini di chapter 1047 ini. Kita lanjut nih. Seperti yang bisa di sini kita lihat nih, untuk mendapatkan sebuah color speed, di mana color speed kali ini memperlihatkan seluruh kru bajak laut topi jerami sedang berada di pantai bersama dengan Momonosuke yang masih dalam mode Zoan naganya sendiri. Di sini untuk misteri mengenai siapa dua sosok misterius yang datang ke ibu kota coklat di Wolcott Island itu masih belum terjawab di chapter kali ini. Menurut kalian siapa nih dua sosok misterius ini? Ichigo atau Reijo, Crocodile, atau seperti yang banyak diprediksikan jika itu adalah dua anggota dari bajak laut Kurohige, Katarina Devon, serta Ziryu? Tulis jawaban kalian di kolom komentar guys. Kita masuk ke panel pertama di chapter 1047 ini. Nah, panel pertama ini kita diperlihatkan dengan flashback dari kastil Daimyo wilayah Kuri alias kastil dari Kozuki Oden yang terbakar itu. Entah sudah yang berapa kalinya nih kita diperlihatkan dengan flashback dari kastil Oden yang tengah terbakar itu di sepanjang Art Wano ini. Mulai dari kata-kata yang diucapkan Kinemon, cerita dari Toki, dan sekarang dari Momonosuke itu sendiri. Nah, ini memang sepertinya sudah menjadi pattern nih dari Oda Sensei, di mana dia selalu memberikan sebuah cerita flashback yang singkat namun dari beberapa karakter yang berbeda dan juga perspektif yang berbeda-beda pula. Di flashbacknya ini hanya dilakukan ketika Momonosuke memutuskan untuk pergi ke masa depan dengan kemampuan dari Kozuki Toki. Kali ini kita mungkin akan mendapatkan informasi nih yang baru mengenai terbakarnya kastil milik Oden itu, dan pasalnya juga dari dua flashback sebelumnya nih, admin rasa informasi yang kita dapatkan sudah cukup banyak nih, dan juga sudah cukup menggambarkan apa yang terjadi saat itu. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan bakat Senjo kita yang tengah bersiap menyerang Kaido dengan jurusnya yang diberi nama sebagai Gomu Gomu no Thunder. Ini menjadi kelanjutan dari penutup chapter yang lalu ketika Luffy memegang petir itu di tangannya. Ya, semoga di chapter ini nanti akan terjawab lah yang sebenarnya dari mana petir di tangan Luffy itu berasal. Murni ciptaan dari Luffy sendiri kah, ataukah itu hanya petir biasa dari langit yang Luffy bisa pegang karena tubuhnya seperti karet itu sendiri, atau mungkin hasil pertarungannya dari Enel dahulu. Who knows? Nah, di sini juga dikatakan nih jika Kaido kembali menegaskan terkait Goldie Roger sang raja bajak laut di masa lalu itu yang bukan seorang pengguna kemampuan Devil Fruit. Ini sebenarnya sudah bukan sebuah informasi yang mengejutkan sih untuk kita semuanya kan. Namun setelah kemunculan Nika kemarin itu, teori jika Roger adalah pengguna kemampuan buah iblis kembali ramai diperdebatkan. Nah, ada pula teori yang mengatakan jika Hito Hitonomi model Nika yang dimiliki oleh Luffy itu sebelumnya adalah milik dari sang raja bajak laut Goldie Roger itu sendiri. Kalau kalian tim yang mana ini guys? Tim yang percaya dengan Roger yang bukan pengguna kekuatan buah iblis, atau tim yang percaya dengan Roger yang seorang pengguna kekuatan buah iblis? Nah, selanjutnya kita mengatakan kepada kemampuan seperti itu tidak ada hubungannya dengan mendominasi dunia. Bisa disimpulkan di sini jika tanpa buah iblis sekalipun seseorang juga akan bisa mendominasi dunia. Seperti Roger yang hanya dengan kemampuan yang ia miliki dan juga haki tentunya, Roger sendiri bisa menjadi orang yang terkuat, terhebat, dan juga mendominasi dunia dengan gelarnya sebagai Raja Bajak Laut. Apalagi dia memiliki wakil-wakil kapten yang sangat-sangat pas, salah satunya adalah Dark King Mayo Silver Relic.
Nah, sama pula dengan kasus dari Bakasencho kita nih, dimana sekalipun dia saat ini mendapatkan power up yang gila-gilaan dengan buah iblisnya yang dikatakan sebagai Nika alias Dewa Matahari itu, dan juga Luffy yang sudah dikonfirmasi sebagai the next Joy Boy, sekalipun itu nih bukan jadi alasan terbesar untuk Luffy kedepannya akan dapat mengubah dunia sendiri. Ya walaupun kita juga tahu nih jika sebenarnya Luffy nantinya akan melakukan hal itu, mengubah dunia tentunya. Karena dia tokoh utama di serial One Piece sendiri, namun perlu digarisbawahi di sini bukan semata-mata karena Luffy lah yang berhasil membangkitkan kekuatan Nika alias Dewa Matahari itu. Pasalnya Nika di sini bukan sama dengan mengubah dunia, dan ini bisa dibilang nih, Nika hanyalah sebuah privilege untuk kapten kita saja. Oke, lanjut. Kita juga mendapatkan panel yang memperlihatkan Shogun Kurozumi Orochi yang berhasil membuka paku batu laut yang menahannya, dan kemudian dia berubah ke mode Zoanya itu, Yamata no Orochi. Dan dia sesuai julukannya lah yang menjadi banyak nyawa. Entah sudah berapa kali nih si jelek Orochi ini berhasil menghindari takdir kematiannya sendiri, dan seperti yang dikatakan Oda Sensei cukup memandang spesial karakter yang satu ini. Sepertinya seperti itu sih. Nah, sampailah kita di panel terakhir di chapter 1047 ini, dimana panel ini memperlihatkan Luffy Bakasencho kita yang menciptakan pukulan super besar, yang bahkan dikatakan pukulan Luffy ini jauh lebih besar daripada Pulau Onigashima itu sendiri untuk menyerang Yakuju no Kaido. Ini jadi mengingatkan admin nih dengan momen si botak Saitama yang juga seakan-akan mengeluarkan tinju yang sangat besar saat melawan muridnya Genos. Oke, setelah Nika nih alias sang Dewa Matahari, selanjutnya Luffy yang bisa mengeluarkan petir dan digunakan untuk menyerang. Kali ini Luffy kembali memperlihatkan kepada kita nih satu teknik baru yang mengerikan. Sudah biasa lah ya jika kita juluki sebagai manusia satu pukulan itu. Dan mungkin pula teknik baru Luffy ini dia terinspirasi dari kakaknya yang juga dijuluki sebagai manusia satu pukulan karena pukulan yang semengerikan itu. Oke lah, terlepas dari teknik baru Luffy itu yang berukuran jauh lebih besar dari Pulau Onigashima sendiri, di sini lagi-lagi dari chapter penutup menggantung dengan memperlihatkan kapten kita yang sudah bersiap di posisi untuk menyerang si Raja Hewan Buas Kaido. Nah, untuk review lengkap di chapter 1047 ini admin akan bahas di video selanjutnya ya, selama mangannya secara resmi sudah rilis tentunya, mungkin dari Jumat atau hari Sabtu. Nah, ini juga untuk analisis lebih lengkapnya akan admin bahas di video breakdown dari chapternya nanti, oke? Nah, untuk yang terakhir nih ada kabar buruk di spoiler chapter kali ini, dimana lagi dan lagi untuk minggu besok itu manga One Piece tidak rilis lagi alias libur. Karena di Jepang minggu depan itu akan ada Golden Week, jadi ini bukan libur karena Oda Sensei seperti biasanya ya. Oh ya, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, nah kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian. Nah, di chapter pertama ini akan ada dua desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan dengan perpaduan culture-nya sendiri. Di next chapter kedua nanti nih, DRTV sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece sendiri dan juga anime lain dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, setelah tadi breakdown kita mengenai spoiler One Piece 1047, jurus baru Bakasencho kita, Monkey D. Luffy manusia satu pukulan. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.